Oh, api-api itu wow. Kapan api-api nanti aing teh encan ngawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng saya Mang Dasta dalam acara Ngobras, ngobrol bareng tapi bebas. Oke, kali ini saya sudah kedatangan binatang tamu. Lain binatang. Anu pernah ya kedengaran dipanggil di datang ke satu acara tidak kedengaran. Lain binatang atau bintang. Emang geus ganti ngaranna? Lain guys ganti mah. Binatang pokoknya nama eta lah bintang tamu dalam acara Bang Jalanta. Kalau boleh tahu perkenalkan dulu namanya siapa? Oh, api-api itu wow. Kapan api-api nanti aing teh encan ngawuh. Oh, itu nyapa. Hari mana itu? Bobok itu maca skrip anjir, skrip. Boleh perkenalkan namanya siapa? Sampurasun seperti biasa. Saya Hansundakal nahan nafsu kasih umai. Cuma kasih umai Nafsu yang gulung. itu namanya Hansu. Iya. Panggilanana. Iya. Lain anu sok kari ringkik piringan di tengah puting eta naon? Eta mah Mrs. Kuntai. Hantu. Namanya siapa? Assalamualaikum, lepatan nama Abdi Ruhyan di Kota Baru. Cek aing ge ngepas anu hiji hantu nu hiji ruh. Oh benar. Aing ngobrol aja saha anjing. Aing doang jelema ieu teh. Aduh, nya. Coba. Ieu teh bade memperkenalkan kegiatan sosial. Coba, nami kegiatanna naon teh? Mungkin kamera di sebelah sana. Oh, ya. Jadi kieu taluk gitu nya. Jadi awalnya sih coba-coba lain gitu. Pada cobaan mana? Kosi mawar gitu kan. Enggak mungkin yang dicobain. mungkin kita tuh bagian dari penggiat sosial lah ya. Untuk selebihnya atau rincinya mungkin dari saudara saya bisa ngejelaskan. Bisa aja main lempar aja. Ya intinya kita salah satu anak muda dari Kota Baru yang prihatin lah dari kondisi sekarang kan sosial atau Kebetulan memang sekarang lagi krisis ya. goreng. Hei, minyak goreng, Nah, kayak muka aku dong goreng. minyak dan bergoreng, semua nyambung. Oke, selanjutnya. Untuk nama tadi udah dijelaskan ya, nama usahanya apa. Tujuannya sendiri apa? Tujuannya kita buat mengedukasi ke masyarakat juga sih. Kita dari dari rumah ke rumah kita mengedukasi masyarakat bahwa jalan hantai itu sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga bagi kesehatan gitu. Karena sangat tidak baik buat kolesterol ya terutama. Bisa jelas kalau ya ini juga baca ya dari Mbak Google. Mbak Google itu udah orang menaon deui atuh data aya ieu gitu maksudnya minyak goreng atau yang disebut bekas itu jalantah ya. Kalau misalkan kita pakai lagi apal meureun hideungnya urut ngagoreng nanti Kuat banget aing teh gitu. asinnya. Goreng asin. Itu kalau misalkan kita pakai secara continue otomatis kan berbahaya juga buat kesehatan. Makanya di sini lihat kita baca dampak-dampaknya, kita teh tergerak ya gitu. Pertama, kalaupun dibuang sembarangan kan biasanya emak-emak tak gitu kos teh. Nah, emak dibuang. Lain maksudnya mah icih, kos mah icih tak gini. Bisa emak dibuang. Biar dipulung gitu nya, lebar. Kos mah icih gitu ya, mungkin karena emang belum ada edukasi yang tepat. Biasanya kan minyak goreng kalau udah di hidung gitu ya, jul dipiceun gitu. Itu yang sangat berbahaya buat dampak lingkungan ekosistem. Di bank Jalanta sendiri itu nanti digimanakan?
Apa dipergunakan untuk apa? Apakah didaur ulang lagi supaya menjadi jernih atau herang gitu cek orang Sunda mah apa kumaha? Mungkin untuk prosesnya ya, prosesnya mungkin dari foundernya, anjir, founder saudara saya ini yang bisa menjelaskan. Itu proses selanjutnya kita didistribusikan ke, ada sih kita teman kita juga, kita punya link khusus gitu. Jadi kita juga tidak sembarangan mensuplai lagi ke sana, takutnya kan disalahgunakan nanti di daur ulang jadi minyak sayur lagi gitu. Memang nggak boleh? Nggak boleh, jelas sangat berbahaya. Saya juga tidak sembarangan, kita suplai juga kita dia harus sertifikat B3 gitu, tidak sembarangan. Untuk selanjutnya itu dibuat biodiesel gitu. Jadi ini teh Jalantah ini teh bukan diproduksi buat dikonsumsi lagi, Bukan. tapi untuk jadi biodiesel. Energi terbarukan biodiesel. Biodiesel kenapa sih? Biodiesel biasanya biar orang lain tahu. Saya tidak belum tahu. Biodiesel itu biasanya digunakan buat di kapal-kapal perahu itu. Bahan bakar Bahan bakar, gitu. ya. I see. Jadi daripada dibuang begitu saja, lebih baik dijadikan biodiesel Ya. atau bahan bakar. Bagus. Dan kalau boleh tahu ya, ini kalian idenya dari siapa? Apakah ide sendiri karena jiwa sosial kalian yang sangat tinggi, ataukah ada rekomendasi dari teman atau gimana? Idenya mungkin gimana sih ya, pertama sih berangkat dari kebokean kali ya. Ya sebenarnya gini sih. Gimana sih? Kita kan orangnya iseng lah ya. Kalau lagi ngumpul teh gini. Cik naonnya kira-kira. Pertama emang merasa prihatin, miris. Ya nggak jauh-jauh lah mungkin. Nggak sampai ngebahas negara enggak gitu. Sama yang dekat-dekat aja we gitu. Iya makanya gitu. Ningali gitu nya tetangga sampai ayahnya intina kekurangan. Lihat tetangga yang kekurangan itu, kita tuh ya bari ngobrol gitu. Kumaha carananya? Saya bukan orang kaya, bukan orang berada gitu kan, cuman Tapi jiwa sosial kita yang tinggi. kumaha carananya? Ningali tetangga orang kita punya penghasilan lebih. Karena untuk menolong seseorang itu kita tidak perlu kaya dulu. Iya, karena kan gini, untuk bermanfaat untuk sesama bukan cuma harta kan, kita punya tenaga, punya pemikiran. Kalau boleh tahu cara kalian mengumpulkan minyak Jalantah ini seperti apa caranya? Apa kalian datang langsung dari rumah ke rumah? Apa mereka yang datang ke ada satu perampungan gitu? Apa seperti apa? Untuk progres pertama sih kita membagikan satu jelegan ini dulu ke door to door ya, Mas. Jadi kalian yang mau, Ya, oke. door to door dari rumah ke rumah gitu. Di samping dibagikan jelegan ini dan dikasih buku satu pet tabungan. Kita tanya dulu ke nasabah kita, apakah uangnya mau diambil langsung atau mau ditabungkan gitu, seperti itu. Oh, jadi kalian itu tidak meminta minyak ini secara gratis? Tentu tidak. Tidak tuh, karena kan kalau kita minta gratis terus pendapatan buat yang ngumpulin ini apa? Nah, Justru saya pikir tuh kan karena ini kan niatnya kan bakti sosial ya. Jadi saya pikir mereka itu memberikan secara cuma-cuma atau secara sukarela gitu. Dan ternyata ada imbalannya buat mereka luar biasa. Satu lagi, sorry, kita bukan semata-mata bisnis cuan gitu ya. Kita dari hasil penjualan ini tentunya ada hak 2,5% buat yatim. Yang berhak Berhak ya, kayak anak yatim ya, atau orang jompo kayak gitu. dan itu pun ini kan kita istilahnya beli ke yang kita kumpulin kan, keluarga gitu. Terus uangnya uang pribadi. Oh, dengan uang kalian sendiri gitu, dan kalian akan sumbangkan ke untuk apa namanya Charity lah gitu. Nanti kan ini kita jual lagi untuk yang tadi kan bahan biosolar. Nah nanti kalau misalkan udah ada dari pembeli untuk dijadikan biosolar, nah dari dana itu kita bagi 3.
Pertama kita ngumpulin juga untuk santunan buat para anak yatim. Keduanya kita sisihin buat jajan lah ya, jajan gitu, lansia. Terus untuk yang ketiganya mungkin itu buat akomodasi sama biaya produksi juga gitu kan. Ya kita tekan berenang buat produksi. Wah, luar biasa. Satu lagi buat teman-teman yang mau ikut berbagi, bisa di sini ada alamat sama kontaknya berbagi. Oke, anak-anak seperti kalian itu memang wajib kita contoh ya, dan buat kalian yang berminat ingin bergabung silahkan bergabung, tentunya dengan suka hati atau sukarela. Mungkin cukup sekian informasi dari kita semua. Terima kasih buat Anda juga. Terima kasih buat Anda juga. Mungkin langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.